Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat sore. Jadi ini adalah podcast pertama dari HMJ PBA sendiri, dan saya sedang berada dengan ketum HMJ PBA sendiri, yaitu Kak Elma. Halo Kak, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke, baik katanya. Jadi ini tuh adalah podcast pertama dari HMJ PBA sendiri. Jadi di sini Rahma mau nanya-nanya nih sedikit tentang seputaran HMJ PBA sendiri. Jadi sebelum memasuki pembahasan yang lebih lanjut, jadi di sini Rahma mau nanya nih, menurut ketum sendiri apa sih HMJ PBA itu? Apa sih HMJ PBA itu? Jadi HMJ itu kan himpunan jurusan sebuah organisasi yang berada di ruang lingkup Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Jadi di jurusan ada organisasi eksekutifnya, yaitu HMJ PBA. Itu. Oh iya. Oke. Itu kan tadi menurut ketum itu adalah HMJ PBA. Kan biasanya tuh ini kan setiap HMJ itu kan pasti punya bidang-bidang nih. Iya. Jadi di HMJ itu sendiri ada beberapa bidang sih, dan apa peran dari bidang itu? Oke, untuk bidang kebetulan di HMJ PBA itu ada 5 bidang. Yang pertama ada intelektual. Ya seperti namanya ya, bidang intelektual, maka di situ bidangnya yang berjurusan untuk ke intelektualan kita, karena kita prodi pendidikan bahasa Arab, maka intelektualnya yang mengarah ke kebahasaan bahasa Arab, seperti itu. Sedangkan selanjutnya ada minat dan bakat. Kebetulan minat dan bakat itu tuh untuk mewadahi mahasiswa dalam minat dan bakatnya, dan juga misalnya ada event-event atau lomba-lomba yang berkaitan dengan minbat nih, misalnya contoh bahasa Arab, kan kita mayoritas bahasa Arab, otomatis bentuk lombanya itu seperti pidato bahasa Arab, Gina Arabi, atau Syahril Quran. Nah itu minbat yang menghandlenya. Dan kebanyakan juga misalnya ada lomba nih, minta delegasi dari kampus lain segala macam, itu biasanya kalau aneh pribadi mengarahkannya ke mereka. Nih ada lomba, bisa arahnya ke minbat yang menghandle, seperti itu. Lalu ada Infokom, informasi dan komunikasi. Mereka adalah pemegang medianya HMJ. Jadi kayak YouTube, Instagram, itu mereka yang handle. Dan salah satunya mungkin proker ini ya, yang dihandle langsung oleh anak Infokom. Lalu next ada keagamaan, bidang yang mengingatkan bahwa ini loh ada hari-hari besar, contohnya Maulid Nabi, Isra Mi'raj, atau Muharram. Nah itu biasanya keagamaan yang menghandle. Terus juga untuk segi kegiatan di keagamaan, kami sering mengadakan kajian-kajian yang ranahnya nasional, dan biasanya itu untuk ustadz atau ustazahnya yang mengkaji itu ustadz-ustazah milenial. Kemarin ada, untuk tahun ini sudah ada 2 yang kajian itu berlangsung. Lalu selanjutnya itu PSDA dan kewirausahaan ya. Jadi seperti namanya PSDA itu pengembangan sumber daya anggota, dan juga kewirausahaan digabung. Untuk kewirausahaan sendiri ranahnya ya bahasanya itu untuk meningkatkan ke kualitas atau meningkatkan perekonomian HMJ. Sedangkan PSDA itu untuk pengembangan sumber daya anggota. Mereka lah yang menghandle skill-skill keanggotaan gitu. Misalnya melatih desain grafis, melatih public speakingnya anggota. Nah itu ranahnya di mereka, seperti itu. Jadi nggak cuma sebagai pengurus saja kita, tapi di PSDA pun meningkatkan skillnya anggota mereka yang handle, begitu. Nah itu dia bidang-bidang yang ada di HMJ PBA. Oke guys, jadi itu adalah bidang-bidang yang ada di HMJ PBA sendiri. Jadi ini tuh biasanya kan di HMJ sendiri ada mempunyai kegiatan nih. Iya. Ya, jadi kegiatan apa aja sih yang ada di HMJ PBA sendiri? Untuk proker sendiri itu ada proker besar ya yang kita lakukan. Salah satunya yang seperti saat ini itu ada Festival Kampung Arab, yang mana proker itu sudah dijalankan dari tahun 2014-an. Dan ini kebetulan
FKA yang ke-8, sudah FKA yang ke-8, dan juga kalau nggak salah ya, dan juga untuk ranah nasionalnya ini sudah tahun kedua. Karena pandemi kita mencoba untuk menginovasikan, maka kita mengadakan kegiatannya online namun ranahnya nasional. Jadi untuk kegiatan lomba, event dan segala macam itu umum senasional. Jadi kawan-kawan mahasiswa yang ada di luar Kalimantan bisa mengikuti. Intinya dia mahasiswa aktif. Bahkan lombanya pun umum, nggak khusus untuk mahasiswa PBA aja gitu. Seperti itu. Itu kan tadi salah satu proker yang paling besar guys, di HMJ PBA sendiri. Nah, selanjutnya kita nanya-nanya nih lagi, menurut Ketum sendiri apa sih makna dari HMJ PBA itu? Maknanya menurut Ane pribadi ya, HMJ itu adalah rumah awal kita. Jadi tempat kita bermula berproses, tempat kita mulai merintis nama, dalam artian mulai mengembangkan nama kita ataupun prodi kita itu dari HMJ bermula gitu. Jadi buat teman-teman yang berada di HMJ itu bagus gitu, dalam artian disinilah kita bermula gitu. Kita kecil yang awalnya kita bukan apa-apa bisa berkembang ya di HMJ ini gitu. Jadi ikuti aja prosesnya gitu. Seperti yang Ketum ketahui nih, menjadi seorang ketum itu kan bukan hal yang mudah nih, apalagi bagi seorang perempuan ya kan? Iya. Itu salah satu motivasi ketum berani mencalonkan diri menjadi ketum apaan sih? Sebenarnya tantangan ya, karena kebetulan sekali HMJ PBA itu bukan nggak pernah, katanya itu pernah tapi dulu banget, nggak tahu pas tahun keberapa tuh pernah, tapi habis itu nggak ada lagi sampai hampir mungkin 10 tahunan setelahnya kali ya. Pokoknya setelah beberapa tahun baru ada lagi nih. Jadi tantangan besar sih, karena apalagi di era yang mayoritas sebelum-sebelumnya itu nggak pernah cewek kan, ada tapi udah lama banget gitu. Tantangannya sih cukup menantang, apalagi perempuan. Bisa dilihat ya, bisa-bisa di kita aja lagi gimana untuk menyikapinya, karena mayoritas perempuan itu identik dengan kata baper. Iya kan? Jadi kalau misalnya salah ambil ya ujung-ujungnya kata baper yang keluar. Itu sih untuk motivasi jadi naik, nggak tahu aja, suka dengan tantangan karena merasa udah lama nih nggak ada ketum cewek, mau coba ketum, ya sudah, karena sebagai itu tantangan, coba naik, makanya alhamdulillah bisa jadi ketum. Oh iya, alhamdulillah ya. Terus nih, ketum ini kan udah resmi nih jadi ketum HMJ PBA. Jadi target yang ketum capai selama menjabat menjadi ketum itu apaan sih? Apakah sudah tercapai semua atau masih ada yang belum? Untuk kepuasan tersendiri sudah lumayan memuaskan, dalam artian apa yang dicapai itu pasti ada ya. Salah satunya ingin meningkatkan minat bakat mahasiswa, kualitas, inovasi mahasiswa, terkhusus kebahasaan. Dan kebetulan untuk bahasa sendiri karena sudah ada attach, itu Ana mencoba supaya attach ini nggak sekenanya aja gitu, harus berkembang. Dan kebetulan di attach ini ada attach lanjutan. Kalau dulu attach itu khusus untuk maba aja kan. Untuk tahun ini Ana coba menginovasikan, dalam artian gak cuma untuk maba nih, tapi untuk mahasiswa lama juga bisa, yang merasa aku kurang kebahasaannya mau ditingkatkan, maka ada attach lanjutan. Itu sih. Dan juga untuk pembelajarannya pun Ana coba mengkolaborasikan gitu. Contohnya seperti menggunakan Arabic online itu, supaya tidak stagnan kayak qawaid kan. Udah qawaid aja, kalam aja. Ini coba pakai media lain. Itu sih. Dan juga di Minbat, kebetulan di Minbat sudah mulai kerja nih, sudah mulai menggarap proker mereka yaitu Pondok Bakat. Nah, jadi disitulah
untuk mahasiswa PBA menggerakkan minat bakat mereka seperti itu. Jadi nih ya kan, selama menjadi ketum itu pasti kan ada suka dan dukanya Yes, nih. pasti. Nggak selamanya kita tuh jalan mulus kan gitu. Oh, of course. Jadi boleh nggak cerita sedikit apa sih suka duka ketum selama menjabat di HMJ PBA sendiri? Oke, untuk suka duka pasti banyak banget. Cewek apalagi kan, perempuan. Sebenarnya nggak ada karena perbedaan entah itu ketum cowok atau cewek. Bagaimana kita menyikapinya aja. Dan untuk suka dukanya, untuk sukanya banyak banget pengalaman yang nggak bisa terlewatkan. Dan kalau misalnya kita jadi anggota mungkin pasti terbagi kan prioritasnya. Sedangkan ini Ana mencoba untuk memaksimalkan karena Ana ketum HMJ, jadi yang Ana maksimalkan ya di HMJ. Dan sukanya cukup menyenangkan, apalagi ditumpuk oleh program-program kerja kegiatan. Setelah ini itu cukup tantangan dan amazing sih, karena kita dulu ibaratnya gini, tahun kemarin kita masih anggota, mungkin yang kita fokuskan adalah beberapa proker yang memang jadi tanggung jawab kita. Sedangkan ini dari awal kepemimpinan, dari awal menjabat sampai akhir kita mengonsep, mengatur bagaimana jalannya, kemana sih alurnya HMJ ini. Itu menarik karena Ana orangnya juga suka tantangan kayak gitu ya. Dan juga kebetulan kalau mungkin orang nggak suka diberi tanggung jawab kayak gini-gini, kalau Ana malah lebih suka kayaknya rame gitu, mikirin hal yang ibaratnya ini kan melatih analisis SWOT kita juga kan, gimana nih baik buruknya kalau kita mengadakan proker ini, berhasil nggak atau enggak gimana, terus keluh kesahnya gimana gitu. Itu menurut Ana sukanya. Sedangkan dukanya, ketum pasti ada duka ya, apalagi anggota nggak aktif, terus ada yang anggota begini begitu, pasti ada lah dukanya. Tapi itu terobati aja, apalagi menurut Ana organisasi ini sebagai ranah refreshing Ana gitu, dalam artian kita nggak fokus belajar kuliah aja, tapi di sisi lain itu bisa jadi tempat kita melampiaskan. Karena jujur Ana orangnya pembosanan. Kalau Ana bosan kuliah ngerjain tugas, maka pelampiasannya ke organisasi, rapat apa segala macam, itu pelampiasan sebenarnya. Karena sudah jenuh kan nih kuliah, jadi ya udah berarti kita organisasi. Jenuh organisasi, kembalinya ke kuliah gitu. Jadi selalu ada aja isi waktu-waktu yang diisi gitu, nggak kosong. Itu sih suka dukanya. Oh iya. Dan ini ada sedikit lagi pertanyaan. Menurut ketum sendiri, apa sih himpunan dalam jurusan itu? Kalau menurut, ya kembali lagi tadi kan, himpunan itu wadah eksekutif. Yang kita tahu himpunan ada organisasi di jurusan. Itu menurut definisinya. Kalau Anda pribadi, himpunan itu adalah rumah awal kita, di mana kita berproses, di mana kita mulai mengembangkan multitasking kita, itu di situ gitu. Jadi kalau misalnya ditanya rumah awal kamu berproses di mana? Ya himpunan, ya HMJ gitu. Karena di situ kita mulai mengembangkan kan, bagaimana kita meningkatkan, gak cuma meningkatkan prodi kita, tapi meningkatkan nama PBA juga gitu. Begitu sih. Kalau dari Ana pribadi seperti itu. Oh iya, ini kan kita ini udah penerimaan mahasiswa baru ya. Yes. Dan masa jabatan kita pun hampir lengser. Alhamdulillah atau nauzubillah. Terus nih sering ada dari para mahasiswa baru pertanyaan gitu, apa sih Kak katanya syarat masuk dari HMJ PBA itu sendiri, apakah harus mahir bahasa Arab katanya gitu. Oke, untuk pertanyaan sebenarnya banyak banget. Bahkan kemarin pas BKMTD itu ada yang lobean ya.
ketua HMJ kan Kak katanya. Ane mau masuk HMJ, kata Ulun mau masuk HMJ, terima ya. Oh my god, secepat itu. Ngakak sih. Intinya untuk menjadi himpunan, untuk menjadi pengurus itu bukan berarti dia harus jago bahasa Arab. Mungkin karena kita mahasiswa bahasa Arab, pendidikan bahasa Arab otomatis ya pasti nggak jauh lah sama kata-kata bahasa Arab. Cuma karena kita pengurus, ya pada intinya di sini kita memang bisa gitu, mampu untuk berproses dan juga mau meningkatkan diri. Bukan berarti dia harus bahasa Arab bisa, maksudnya jago bahasa Arab bisa jadi pengurus, enggak. Banyak kok teman-teman yang kurang lah ya dalam bahasa Arab, tapi dia jadi pengurus. Bahkan sebagai pengurus dia cukup andal gitu, maksimal gitu. Itu sih, karena kembali lagi untuk menjadi pengurus bukan karena dia jago, tapi memang kemampuan skillnya memadai gitu. Kan nanti itu ada oprek ya. Nah, karena di oprek itulah yang dilihat, oh cakep nggak nih dia jadi sebagai pengurus. Ada screeningnya nih, nggak cuma screeningnya pun semua bidang itu yang ditanyakan, nggak cuma satu-satu aja, semuanya ditanyakan. Kalau dianggap oh dia lebih cakep di intelektual, masuk ke intelektual. Oh dia lebih cakep ke PSDA, maka ke PSDA, seperti itu. Jadi nggak mesti harus jago bahasa Arab, bahkan anak pun nggak jago bahasa Arab. Ya walas aja. Iya. Oke, mungkin seperti itu, nggak mesti harus jago gitu. Ya Situng, saya pun pernah berpikir ya waktu dulu kira saya itu masuk HMJ PBI itu harus mahir bahasa Arab gitu. Tapi ternyata nggak juga kan. Itu. Dan ini tuh ada pertanyaan yang terakhir nih tuh. Menurut Ketum nih, apa sih pesan untuk HMJ selanjutnya? Kan Ketum nih sebentar lagi, tinggal beberapa bulan lagi ya kan, nggak kerasa ya, gitu. Insyaallah. Nih. Insyaallah. Pesan Ketum untuk HMJ PBA selanjutnya gitu. Oke, untuk next jangan mudah goyah sama situasi. Pada intinya tetap kokohkan pendirian kalian. Ingat tujuan kalian untuk ber-HMJ itu apa. Pagi sebagai next ketum, banyak pasti omongan dari orang, kalau bisa PBA gini, kalau bisa kayak gini, kalau bisa kamu sebagai ketum harus gini, bla bla segala macam. Ya perlu didengarkan, tapi bukan berarti harus ditelan. Bisa kita filter lah ya. Kalau yang mana yang baiknya boleh kita setuju pendapat, bisa kita gunakan. Kalau misalnya enggak, ya enggak usah gitu. Karena yang tahu kapasitas kemampuan himpunan atau organisasi yang kita lakukan itu ya ketumnya itu sendiri gitu. Jadi kita bisa melihatkan untuk next ketum lah ya, ini khususnya harus bisa mengkondisikan bagaimana keadaan anggota, keadaan kepengurusan, keadaan kinerja dari organisasi itu. Begitu. Tetap kuatkan pendirian sih bagiannya, jangan goyah dalam artian karena kepengurusan selanjutnya pasti orang mandang gini, tahun kemarin gini, kenapa tahun ini enggak? Ya jangan seperti itu, walaupun itu bisa jadi patokan. Cuma kita harus melihatlah kapasitas kemampuan kita. Mungkin kita tidak bisa melakukan hal ini, tapi kita bisa mengembangkan hal itu, begitu. Intinya tetap kuat pada pendiriannya, karena ketum pasti harus tahu isi seluk-beluk di kepengurusan itu, begitu. Oke guys, itu tadi adalah pesan dari ketum kita sendiri. Semoga penerus HMJ berikutnya bisa menjadi penerus yang kuat dan tidak goyah ya. Amin. Semoga aja. Dan ini adalah podcast pertama kami dari HMJ PBA sendiri. Semoga bagi kawan-kawan bisa bermanfaat, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih. Terima kasih kembali yang sudah bersedia menjadi narasumber dari podcast pertama kita ya kan. Iya, semoga next bisa berlangsung ya, tetap berjalan. Ya, Oke guys, mungkin itu tadi adalah sedikit seputaran tentang HMJ PBA sendiri. Mohon maaf ya kawan-kawan jika ada kesalahan dari kami berdua terutama gitu. Itu adalah sedikit pemaparan dari ketum kita sendiri. Sampai di sini ya kawan-kawan. Semoga kita bisa bertemu pada next podcast selanjutnya ya. Amin. Saya sendiri Siti Rahma selaku host dari podcast pertama dari HMJ PBA, dan narasumber kita yaitu
Elmanur Hasmadillah. Kami pamit undur diri. Ila liko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.